Dalam dunia retail, laba yang lebih besar itu bukan diperoleh dari harga jual yang dinaikkan lebih tinggi, tetapi dari harga beli yang lebih rendah. Halo teman-teman, kita jumpa lagi di Mas Aryo Channel, terus belajar terus tumbuh. Seperti biasanya di channel ini kita selalu membahas seputar dunia perdagangan ya, toko, warung dan sebagainya. Kita selalu sharing melalui channel ini. Jadi teman-teman yang tertarik, yang senang dengan dunia perdagangan retail, teman-teman bisa subscribe channel ini dan kita akan sama-sama selalu berbagi informasi teman-teman. Nah teman-teman juga bisa tinggalkan pertanyaan atau kritik saran di kolom komentar juga. Nah oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas yang paling sering ditanyakan. Mengambil laba itu bagusnya berapa persen gitu, berapa banyak kalau ambil laba itu, terutama untuk pemula teman-teman ya. Kalau teman-teman yang udah pro, teman-teman boleh skip aja video ini. Ini kita untuk pemula yang masih kebingungan nih, masih bimbang, kira-kira ambil laba itu bagusnya berapa persen gitu ya. Nah teman-teman, sebenarnya untuk menentukan laba itu bukan berdasarkan rumus ya, tetapi lebih kepada seni dalam dunia dagang gitu. Jadi kita tidak bisa pukul rata semua 10%, semua 5%, semua 15%. Tidak bisa seperti itu. Dagang harus fleksibel teman-teman. Nah, supaya lebih mudah untuk menentukan laba di dalam menjual barang di toko atau di warung kita, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita bagi dulu barangnya itu menjadi dua kategori. Cukup dua aja teman-teman. Yang pertama adalah kategori fast moving, yang kedua adalah slow moving. Ya, ini kategori atau apa istilah-istilah yang sering dipakai ya dalam dunia retail, fast moving dan slow moving. Nah, barang fast moving sendiri adalah barang-barang yang tiap hari laku terjual, teman-teman. Artinya barang-barang yang jadi kebutuhan hari-hari, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan harian gitu ya. Kemudian di mana-mana sudah ada yang jual juga, nggak hanya di tempat kita. Mungkin di satu kawasan di daerah kita udah semua toko itu jual, itu barang-barang fast moving seperti itu. Nah di barang-barang yang fast moving seperti itu kita tidak bisa ambil laba yang terlalu tinggi, bahkan biasanya kecenderungannya justru labanya tipis teman-teman. Jadi batas maksimalnya adalah harga pasaran di daerah kita masing-masing. Nah tiap daerah harga pasarannya biasanya berbeda-beda ya. Nah kita harus tahu harga pasarannya berapa. Nah maksimal kita jual segitu. Akan lebih baik kalau kita bisa jual di bawah harga pasaran. Tapi kalau memang tidak bisa, karena biasanya pedagang pemula itu kan modalnya mengawali dari kecil ya, dari modal kecil, otomatis belanjanya masih sedikit. Dan karena belanjanya masih sedikit, harga belinya kita masih dapat harga yang cukup tinggi. Jadi kita belum bisa ambil laba terlalu banyak teman-teman. Nah barang-barang fast moving ini sendiri teman-teman, kita lebih memakai untuk meramaikan jualan kita aja. Terutama di awal-awal buka usaha ya, kita harus menarik sebanyak mungkin konsumen untuk datang ke usaha kita yang baru aja dibuka ini. Jadi ini sekaligus sebagai pancingan gitu, supaya orang datang karena kita menjual dengan harga yang cukup murah. Seperti tadi, syukur-syukur bisa di bawah harga pasaran, tapi kalaupun tidak, ya tidak apa-apa lah, tapi jangan lebih dari harga pasaran gitu ya, patokannya seperti itu. Nah, barang-barang fast moving ini sekaligus menjelaskan kepada kita kenapa warung sembako itu labanya tipis, ya kan? Karena nyaris semua dagangannya barang-barang fast moving teman-teman. Nyaris seluruh dagangan warung sembako itu barang-barang kebutuhan sehari-hari yang di mana-mana udah banyak orang jual. Hampir setiap toko jual gitu ya, karena memang kebutuhan harian. Jadi ya otomatis persaingannya sudah tidak bisa ke tempat lain, artinya tidak bisa lari ke sisi yang lain selain sisi harga. Jadi hanya bisa bersaing di sisi harga. Mana yang lebih mahal akan ditinggalkan, mana yang lebih murah konsumen akan cari ke situ teman-teman. Nah jadi sudah nggak memungkinkan lagi intinya gitu ya kalau kita mau jual harga lebih mahal di barang-barang yang fast moving gitu. Contoh lain selain toko sembako, toko plastik teman-teman. Toko plastik itu barang-barangnya juga sebagian besar adalah barang-barang fast moving yang di warung ada, di toko ada, di minimarket ada, di supermarket juga ada. Plastik kan dijual di mana-mana teman-teman, terutama plastik kantong PP, kemudian sedotan, kemudian apalagi kresek, itu juga di mana-mana ada. Jadi kalau untuk barang-barang yang fast moving, karena di semua tempat sudah ada yang jual, kita nggak bisa ambil laba terlalu tinggi di situ.
Nah, kemudian yang kedua tadi adalah barang-barang yang slow moving ya, kita kategorikan sebagai slow moving. Nah, ini bukan barang-barang kebutuhan sehari-hari, jadi orang tidak mungkin membeli barang itu setiap hari gitu ya, atau bahkan terlalu sering pun tidak mungkin gitu ya, karena bukan kebutuhan harian. Misalnya kalau di toko kelontong itu atau toko warung kelontong itu jual seperti sandal jepit, jual perabotan plastik seperti ember, gayung, kemudian ada baskom atau peralatan dapur yang lain, atau mungkin mainan anak-anak. Nah, itu untuk barang-barang yang slow moving seperti itu kita bisa ambil laba lebih tinggi di situ, teman-teman. Ya, karena kemungkinan orang membandingkan antara satu toko dengan toko lain itu kecil karena bukan barang yang setiap hari mereka beli. Itu ya. Nah, kemudian yang ketiga, ini bukan kategori ketiga tapi tambahan saja, teman-teman. Barang-barang yang sedang banyak dicari atau barang-barang yang sedang tren atau barang-barang yang viral gitu ya, bahasa kerennya viral zaman sekarang. Nah, di situ kita bisa ambil laba yang lebih tinggi juga, bahkan lebih tinggi dari barang-barang yang slow moving. Kalau kita kebetulan punya stoknya dan barang itu sedang tren, biasanya di mana-mana langka, teman-teman. Kalau udah tren, kemudian diikuti dengan kelangkaan barang. Nah, kalau kita masih punya stoknya barang itu, kita bisa jual dengan laba yang cukup untuk usaha kita gitu. Artinya lebih tinggi gitu, teman-teman. Nah, laba yang lebih tinggi sendiri bisa jadi subsidi silang nanti untuk barang-barang yang fast moving tadi, yang labanya tipis banget tadi. Nah, kemudian selanjutnya muncul pertanyaan nih, pertanyaan lanjutan. Kenapa barang-barang fast moving kok labanya tipis, padahal itu kan barang yang dicari orang, barang yang dibutuhkan orang setiap hari. Nah, yang pertama seperti ini, teman-teman. Untuk barang yang fast moving itu tadi udah dijelasin ya, di mana-mana ada, teman-teman. Jadi kita nggak bisa jual terlalu tinggi. Dan juga untuk barang-barang yang fast moving ini kita utamakan di perputaran barangnya yang cepat. Jadi bukan labanya yang tinggi tapi perputaran barangnya yang cepat. Jadi semakin cepat terjual, kita nanti akan semakin cepat belanja lagi gitu ya. Begitu juga dalam jumlahnya, semakin banyak barang fast moving ini terjual, kita juga akan semakin banyak belanja lagi. Nah, ketika kita semakin banyak belanja ini, kita nanti akan mendapatkan harga beli yang lebih murah dari supplier karena kita belinya sudah dalam jumlah yang banyak. Nah, disinilah mulai kita akan mendapatkan laba yang bagus bahkan untuk barang-barang yang fast moving seperti itu, teman-teman. Kemudian yang kedua adalah untuk menjaga konsumen supaya nggak lari kemana-mana. Jadi jangan sampai hanya gara-gara selisih Rp500, selisih Rp1.000, mereka kabur ke tempat lain gitu, teman-teman. Jadi jelas ya, untuk barang-barang yang fast moving itu kita utamakan di perputaran barangnya supaya nanti kita lama-lama bisa belanja lebih banyak. Utamanya itu, kalau kita udah bisa belanja lebih banyak ke supplier, otomatis supplier akan kasih harga lebih murah karena pengambilan kita udah banyak, teman-teman. Nah, berikutnya untuk barang-barang yang slow moving ini. Nah, kenapa slow moving ambil labanya lebih tebal padahal jarang laku gitu ya, jarang laku kok malah ambil laba banyak. Nah, di sini teman-teman kita harus pahami bahwa barang yang slow, namanya juga slow gitu ya, artinya lebih banyak diam di toko gitu ya, lama nggak terjual, mungkin bisa sebulan sekali atau beberapa bulan sekali baru terjual. Nah, ini meningkatkan risiko, teman-teman, karena jarang terjual. Kalau misalnya bahan makanan bisa kadaluarsa, risiko kadaluarsanya lebih tinggi ya. Nah, sedangkan kalau untuk barang-barang yang non bahan makanan bisa juga ada risiko rusak secara fisik. Misalnya barang itu karena dipindah-pindah, karena jarang laku kan, tadinya di depan, akhirnya karena nggak laku-laku digeser ke belakang, digeser lagi, kemudian kejatuhan apa atau tertindih apa, kemudian bisa rusak secara fisik. Nah, itu merupakan risiko yang harus kita tanggung. Jadi di situ kita harus ambil laba yang cukup untuk antisipasi kalau ada risiko seperti itu. Kemudian juga bisa hilang, teman-teman, karena saking lamanya nggak terjual. Tadi itu tempatnya dipindah, semakin lama semakin ke belakang, lama-lama ke belakang terus hilang, teman-teman. Udah nggak tahu di mana. Itu juga bagian dari risiko ya sebagai pedagang. Jadi kita harus perhitungkan di situ. Nah, kemudian berikutnya laba dari barang-barang slow moving ini karena lebih tinggi bisa memberikan subsidi untuk barang-barang yang fast moving. Nah, kemudian berikutnya lagi yang ketiga, alasannya kenapa barang-barang slow moving kita jual dengan laba yang lebih tinggi
otomatis harganya juga lebih tinggi. Karena untuk barang-barang yang paling beli sebulan sekali atau setahun sekali, konsumen jarang sekali membanding-bandingkan harga dengan toko yang lain atau dengan tempat yang lain. Misalnya kayak beli ember gitu ya. Ember kan kebetulan embernya di rumah pecah baru beli. Nah kalau nggak pecah kan nggak beli teman-teman. Jadi ketika membeli ember, misal harganya hanya selisih 1.000 atau 2.000 di tempat lain, biasanya konsumen kalau ada yang dekat ya sudah dibeli saja. Toh nggak tiap hari dibeli gitu ya. Mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun lagi baru beli ember lagi gitu. Nah jadi kesimpulannya teman-teman sangat jelas ya, sangat sederhana sebenarnya. Kita cukup membagi 2 kategori untuk mempermudah menentukan laba di tempat usaha kita, di toko atau di warung kita. Kita harus bagi menjadi fast moving dan slow moving. Dan juga tadi ada tambahan ya untuk barang-barang yang lagi tren dan lagi viral. Nah setelah dibagi, kita tentukan bahwa barang-barang yang fast moving ini labanya tidak boleh tinggi-tinggi, maksimal adalah harga pasaran. Kemudian nanti untuk barang yang slow moving, disitulah kita akan ambil laba yang lebih banyak. Dan intinya seperti yang saya sampaikan di awal tadi, laba yang lebih tinggi itu tidak diperoleh dari harga jual yang dinaik-naikkan lebih tinggi, tetapi dari harga beli yang lebih rendah. Harga beli yang lebih rendah didapat dari belanja kita yang lebih banyak ke supplier. Belanja yang lebih banyak ke supplier didapat dari perputaran barang yang cepat. Demikian teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat.